Laknat itu adalah sesuatu yang menjauhkan kepada Allah. Sesuatu yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menjauhkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Itu laknat. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua apa-apa saja yang ada dalam dunia. Dunia itu dilaknat oleh Allah dan semua yang ada di dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dunia ini yang mana? Dunia itu semua yang ada dalam dunia. Harta kita dunia. Rumah kita dunia. Anak kita dunia. Istri kita, suami kita dunia. Kita pribadi, badan kita, ini adalah dunia. Kalau kita lihat dari ini, mal'unatun, terlaknat berarti. Tapi Nabi Muhammad SAW mengecualikan, memberikan pengecualian. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang dunia itu, yang ada di dunia ini terlaknat. Illa li dzikrillah wa ma walah, kecuali dunia itu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita punya kendaraan, kita punya sepeda motor mungkin, kita punya mobil, itu dunia. Mal'unatun, terlaknat. Tapi ketika kita niatkan dengan dunia itu, dengan kendaraan itu, kita niat dalam hati kita, ya Allah, aku membeli sepeda motor ini untuk senantiasa bisa hadir ke majelis taklim dengan tepat waktu. Maka laknat tadi menjadi rahmat. Sampian punya harta, sampian punya anak. Anak sampian terlaknat. Akan tapi kalau anak Anda didik dengan pendidikan agama, Anda bekali dengan agama, ketika Anda meninggal dunia, anak Anda duduk di masjid, mendoakan Anda, mendoakan kedua orang tuanya, membaca Quran, membaca daripada hadis-hadis Nabi Muhammad, maka semua pahalanya mengalir kepada Anda yang tadinya laknat menjadi rahmat. Tadi, maka keluar dari itu termasuk pengecualian daripada Nabi Muhammad. Apa itu? Menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Kenapa? Karena bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua. Kecuali kalau kita memiliki dunia, kita punya dunia, dengan dunia itu kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita punya harta saat ini 2 juta, anggaplah seperti itu. Kita punya harta saat ini 2 juta. 1 juta kita buat judi. 1 juta kita buat foya-foya dengan dunia. Maka dunia kita yang berupa 2 juta tadi menjadi laknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila 2 juta tadi perumpamaan disumbangkan kepada majelis taklim, diberikan kepada anak yatim, disumbangkan kepada pondok pesantren, atau membuat suatu makanan disedekahkan kepada orang-orang, maka harta tadi yang laknat menjadi rahmat. Oleh karena itu kata Nabi, semua dunia ini terlaknat. Akan tapi kalau mengingatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad dengan ini, maka hal itu menjadi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah sebatas jalan untuk menuju suatu tempat. Wa innama lil mamar. Dunia kama hil makar wa innama lil mamar. Dunia ini bukan tempat tinggal, kata beliau. Akan tetapi dunia ini hanyalah sebatas jalan. Tidak mungkin ada seorang yang berlama-lama di suatu jalan. Contohnya, sampean dari Surabaya mau menuju Sumeneb. Paham? Surabaya itu, di antara Surabaya sama Sumeneb diperumpakan oleh beliau, perjalanan Surabaya sampai Sumeneb adalah dunia. Umpamanya, diumpamakan ya. Jadi Sumeneb sampai Surabaya perjalanannya itu adalah dunia. Akhiratnya mana? Tujuan kita. Contohnya Sumeneb. Paham? Kata beliau, tidak mungkin orang itu berlama-lama di jalan. Kenapa? Karena tujuannya adalah Sumeneb. Adakah orang lama-lama di jalan? Adakah orang membangun di jalan? Sampean contoh, sampean berperjalanan dari Surabaya ke Sumeneb, sampean tengah jalan ingin, aku ingin membuat rumah di sini. Sampean ingin berleha-leha di dalam perjalanan, menghabiskan bertahun-tahun di perjalanan. Tidak mungkin ada seperti itu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena hanyalah perjalanan. Kita duduk istirahat hanya sebentar. Kenapa? Karena ada yang dituju. Begitu juga dunia, kata beliau. Dunia itu jalan, perjalanan. Mahilil makar, bukan untuk tempat tinggal. Jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Wa innamal lil mamar, itu hanyalah sebatas jalan yang kita melintas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuru qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-hadirin rahimakumullah. Sebelum dimulai, mohon maaf, Al-Fakir memang tidak pantas untuk di sini. Karena status Al-Fakir bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, bukan seorang alim, bukan seorang ulama, bukan seorang yang penuh dengan ilmu Nabi Muhammad. Akan tapi hanya sebatas santri. Yang mana Al-Fakir mondok di pondok pesantren. Al-Fakir apa yang saya pelajari di pondok pesantren akan saya sampaikan di sini. Tapi mohon maaf, status saya hanyalah santri. Apabila banyak kesalahan, banyak terjadi kesalahan baik itu dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan seadanya karena status saya, kapasitas saya hanyalah santri, bukanlah ulama, bukanlah kiai, apalagi ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang maha agung, maha mulia, maha bijaksana, yang mana memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu luas, kenikmatan yang begitu luar biasa. Di antara nikmatnya Allah yang terbesar yaitu berupa iman, berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih lagi di pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majlis yang agung, di majlis yang luar biasa, yang mana duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala melewati daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperumpamakan majlis seperti ini, duduk seperti ini, seakan-akan kata Nabi kita duduk di taman daripada tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suatu kemuliaan bagi kita, suatu anugerah bagi kita, kita senantiasa masih diberikan kesempatan untuk duduk seperti ini. Melihat daripada pribadi kita, melihat daripada pribadi daripada kepribadian kita, sungguh tidak pantas. Setiap hari kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita melakukan ibadah kepada Allah tapi tidak dibarengi dengan rasa khusyuk, rasa penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan daripada amal-amal kebaikan akan tapi kita tidak dibarengi. Kita sadar bahwasanya amal kita tidak ikhlas karena Allah. Amal kita tidak sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala manjakan kepada kita. Di pada malam hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa duduk berkumpul mengkaji daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun majlis seperti ini banyak fadilahnya. Kalau kita sebutkan mungkin satu hari satu malam tidak mungkin selesai. Dari saking banyaknya daripada faedah-faedah, keuntungan-keuntungan yang kita akan dapatkan ketika kita duduk di tempat seperti ini. Di antaranya Syekh Imam Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menjelaskan, menukil bahwasanya beliau menjelaskan dari situ, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamal hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil arda maita bima'il matar. Kata beliau, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasihat Diniyah belum menjelaskan, menganjurkan kepada umat alaikum bimujalasatil ulama. Beliau dalam kitabnya menjelaskan hendaknya kalian duduk dengan para ulama, duduk mendekat kepada orang alim, duduk mendekat kepada orang yang ahli agama.
wastima'i kalamal hukama, dan senantiasa merenungkan, mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang-orang ahli hikmah. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati. Menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya, dengan kalam hikmah. Kama yuhyil ardha bima'il mathar. Sebagaimana ketika tanah itu mati, suatu tanah tandus mati, maka Allah akan hidupkan tanah itu dengan apa? Dengan turunnya hujan. Dan orang yang hatinya mati, orang yang hatinya keras, yang tidak rindu kepada Allah, yang tidak rindu kepada Nabi Muhammad, maka salah satu metode untuk melembutkan hati, menghidupkan hati kembali, dengan senantiasa duduk di majelis seperti ini, mendengarkan bagaimana kalamnya ulama, dan mendengarkan bagaimana kalam-kalam daripada kalam hikmahnya as-salafun as-salih. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah kembali berikan kesempatan untuk kita untuk duduk bersama, berkumpul di sini untuk bisa mendengar bagaimana daripada kehidupan Nabi Muhammad, sehingga kalau kita senantiasa hidup dengan jalannya Nabi Muhammad, kita akan selamat, bahagia di dunia, lebih-lebih lagi kita akan bahagia di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Pertanyaan, Bu, Pak, kita hidup di dunia ini, kita hidup saat ini, kita di sini hidup di mana? Di dunia. Kita hidup di dunia. Kita hidup menjalani kehidupan di dunia. Kalau kita ingin bertanya, dunia itu apa sih? Kita hidup di dunia, tapi dunia itu apa? Hakikat daripada dunia itu apa? Maka di antara, kalau kita ingin tahu penjelasan sedikit, sekelumit daripada penjelasan dunia, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi SAW qaal, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala au aliman au muta'alliman, rawahu Ibnu Majah. Semakin menjelaskan tentang dunia. Apa itu dunia, kata Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi Muhammad memberikan isyarat, memberikan penjelasan tentang dunia. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat, kata Nabi Muhammad. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu apa? Dijelaskan di sini oleh Ustaz Qaimuddin Abdullah, beliau menjelaskan mal'unatun matrukah mab'udatun anillahi ta'ala. Laknat itu adalah sesuatu yang menjauhkan kepada Allah, sesuatu yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menjauhkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Itu laknat. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua apa-apa saja yang ada dalam dunia. Dunia itu dilaknat oleh Allah, dan semua yang ada di dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dunia ini yang mana? Dunia itu semua yang ada dalam dunia. Harta kita dunia. Rumah kita dunia. Anak kita dunia. Istri kita, suami kita dunia. Kita pribadi, badan kita, ini adalah dunia. Kalau kita lihat dari ini, mal'unatun, terlaknat berarti. Tapi Nabi Muhammad SAW mengecualikan, memberikan pengecualian. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang dunia itu, yang ada di dunia ini terlaknat. Illa lidzikrillah wa ma walah. Tapi ada pengecualian daripada Nabi Muhammad SAW. Ada pengecualiannya. Apa kata Nabi Muhammad? Illa lidzikrillah wa ma walah. Kecuali dunia itu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita punya kendaraan, kita punya sepeda motor mungkin, kita punya mobil, itu dunia. Mal'unatun, terlaknat. Tapi ketika kita niatkan dengan dunia itu, dengan kendaraan itu, kita niat dalam hati kita, ya Allah, aku membeli sepeda motor ini untuk senantiasa bisa hadir ke majelis taklim dengan tepat waktu. Maka laknat tadi menjadi rahmat. Kita punya mobil, kita niat dalam hati kita, ya Allah, dengan mobil ini aku bisa datang ke pengajian walaupun ada hujan, aku tidak terkena hujan. Maka laknat tadi menjadi rahmat. Sampean punya harta, sampean punya anak. Anak sampean terlaknat.
Akan tapi kalau anak Anda didik dengan pendidikan agama, Anda bekali dengan agama, ketika Anda meninggal dunia, anak Anda duduk di masjid, mendoakan Anda, mendoakan kedua orang tuanya, membaca Quran, membaca daripada hadis-hadis Nabi Muhammad, maka semua pahalanya mengalir kepada Anda yang tadinya laknat menjadi rahmat. Dunia itu mal'unah, semua yang di dunia terlaknat semua. Bahkan diri kita ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika kita, pribadi kita, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diri kita ini yang dilaknat, termasuk laknat tadi, maka keluar dari itu termasuk pengecualian daripada Nabi Muhammad. Apa itu? Menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Kenapa? Karena bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua. Kecuali kalau kita memiliki dunia, kita punya dunia, dengan dunia itu kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita punya harta saat ini 2 juta, anggaplah seperti itu. Kita punya harta saat ini 2 juta. 1 juta kita buat judi. 1 juta kita buat foya-foya dengan dunia. Maka dunia kita yang berupa 2 juta tadi menjadi laknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila 2 juta tadi perumpamaan disumbangkan kepada majelis taklim, diberikan kepada anak yatim, disumbangkan kepada pondok pesantren, atau membuat suatu makanan disedekahkan kepada orang-orang, maka harta tadi yang laknat menjadi rahmat. Oleh karena itu kata Nabi, semua dunia ini terlaknat. Akan tapi kalau mengingatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad dengan ini, maka hal itu menjadi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada dunia. Jadi kita hidup di dunia, kita harus tahu bagaimana itu dunia. Apa itu kehidupan dunia? Di antaranya lagi penjelasan. Ini kah harus ngomong bahasa Indonesia, Bu? Kalau dicampur tak mana apa, Bu? Oke. Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ulama besar. Beliau mujaddid. Beliau membaharu daripada era keislaman. Beliau pengarang daripada Ratibul Haddad. Beliau Al-Habib Abdullah Haddad ini pengarang dari qasidah Alayallah bin Nadrah. Di antara lagi qasidahnya itu Wasiatut Taqwa, yang Wasiatut Taqwa. Di antara qasidahnya lagi banyak daripada karangan-karangan beliau, di antaranya qasidah Alayallah bin Nadrah. Di situ beliau menjelaskan, di bait-bait itu beliau menjelaskan tentang dunia, memberikan seminar kepada kita tentang dunia. Perhatikan, kita hidup di dunia, kita harus tahu betul bagaimana dunia dan bagaimana kita menghadapi daripada kehidupan dunia ini. Al-Habib Abdullah Haddad menjelaskan tentang kehidupan dunia. Bagaimana kata beliau? Dalam qasidahnya beliau mengatakan, wadih dunya daniyah hawa hadithha katsira wa aishatuha hakira wa muddatuha kasira. Kata beliau Al-Habib Abdullah Haddad belum menjelaskan wadih dunya daniyah. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya dunia itu adalah sesuatu yang jelek. Wadih dunya daniyah hawa hadithha kasira. Kalau Anda hidup di dunia, masalahnya pasti banyak. Sampean ode itunya pasti banyak masalah. Wa aishatuha hakira. Hidup di dunia itu sangatlah hina. Di dalamnya banyak problematika. Wa isyatuha hakira. Ode itunya neka ruwet. Hidup di dunia ini tak nyaman. Hidup di dunia ini tidak enak. Banyak daripada proses-proses untuk mendapatkan kenikmatan yang singkat. Wa muddatuha qasira, kata beliau. Dan masanya sangatlah singkat. Dan masanya tidaklah panjang. Umur kita baina sab'in wa sittin, kata Nabi Muhammad. Umur kita di antara 60 tahun sampai 70 tahun. Adapun lebih dari itu sedikit, dan itu bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Wadih dunya daniyah, kata beliau. Beliau memaparkan, menjelaskan daripada dunia ini, wadih dunya daniyah. Dunia itu hina, kata beliau. Hawa hadits hakasira, problematika permasalahan banyak. Wa isyatuha hakira, hidup di dunia sengsara. Wa muddatuha qasira, dan masanya sangatlah singkat. Setelah beliau memaparkan daripada apa itu dunia, beliau memberikan peringatan kepada kita, memberikan mewanti-wanti.
Untuk senantiasa jangan terjerumus dengan cinta dunia. Apa kata beliau? Fala tahrus 'alaiha siwa a'mal basirah. Dan tidak akan cinta dengan dunia. Dan tidak akan gete katunya. Tak kira lebur katunya. Tak kira kesenang katunya. Siwa a'mal basirah. Kecuali yang mata hatinya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adimil akli laukan ya'kil kana afkar. Seandainya seorang manusia yang berakal mau menggunakan akalnya, niscaya dia tidak mungkin mau hidup lama-lama dan cinta dengan dunia. Kemudian beliau menjelaskan dalam qasidah yang lain penjelasan tentang dunia lagi. Apa kata beliau? Dunia kamahilil mamar wa inna mahilil makar, kata beliau. Dunia ini hanyalah sebatas jalan untuk menuju suatu tempat. Wa innama lil mamar. Dunia kamahil makar wa innama lil mamar. Dunia ini bukan tempat tinggal, kata beliau. Akan tetapi dunia ini hanyalah sebatas jalan. Tidak mungkin ada seorang yang berlama-lama di suatu jalan. Contohnya, sampean dari Surabaya mau menuju Sumeneb. Paham? Surabaya itu, di antara Surabaya sama Sumeneb diperumpakan oleh beliau, perjalanan Surabaya sampai Sumeneb adalah dunia. Umpamanya, diumpamakan ya. Jadi Sumeneb sampai Surabaya perjalanannya itu adalah dunia. Akhiratnya mana? Tujuan kita. Contohnya Sumeneb. Paham? Kata beliau, tidak mungkin orang itu berlama-lama di jalan. Kenapa? Karena tujuannya adalah Sumeneb. Adakah orang lama-lama di jalan? Adakah orang membangun di jalan? Sampean contoh, sampean berperjalanan dari Surabaya ke Sumeneb, sampean tengah jalan ingin, aku ingin membuat rumah di sini. Sampean ingin berleha-leha di dalam perjalanan, menghabiskan bertahun-tahun di perjalanan. Tidak mungkin. Ada seperti itu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena hanyalah perjalanan. Kita duduk istirahat hanya sebentar. Kenapa? Karena ada yang dituju. Begitu juga dunia, kata beliau. Dunia itu jalan, perjalanan. Mahilil makar, bukan untuk tempat tinggal. Jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Wa innamal lil mamar, itu hanyalah sebatas jalan yang kita melintas. Fafkiru amkin fin nadhar wala takun kasaima, kata beliau. Kalau sampean manusia yang sempurna, kata beliau, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, fafkir wa am'in fin nadhar. Renungilah tentang dunia yang hanya sebatas perjalanan. Adimil akli laukan, kata beliau apa? Fafkir wa am'in fin nadhar wala takun kasaima. Maka engkau sebagai manusia yang berakal, jangan berleha-leha dengan dunia sampean tuli masuk ke Sumeneb, karena itu hanyalah perjalanan. Wala takun kasaimah, jangan sampai Anda seperti binatang, kata beliau. Kenapa binatang? Begitu nemu rumput selesai belum makan. Contohnya kambing di perjalanan. Ketika nemu rumput selesai, di situ dia makan, istirahat. Kenapa? Karena dia menikmati apa yang di depannya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dia akal. Sedangkan kita sebagai manusia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan daripada penciptaannya. Apa kata Nabi Muhammad? Maka jangan lama-lama di dunia. Maka jangan berleha-leha dengan dunia. Katalah Habib Zain Baharun, beliau mengatakan ad-dunya sa'ah. Dunia hanyalah sesaat. Faj'alha ta'ah. Jadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Di antaranya lagi tentang dunia. Pokoknya kita bahas dunia sama Ken, Bu. Boleh sampean tahu, tak lebur katun, tak dunia. Tak terlalu hete katunya. Paham? Di antaranya lagi Imam Hasan Al-Basri. Seorang alim ulama besar di zamannya. Beliau kalau ada salah tabi'in. Beliau mengatakan kama ana itu fid dunya. Aku duduk di dunia, kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basri, beliau merenungi tentang dunia. Beliau hidup di dunia, beliau renungi. Apa kata beliau? Aku duduk di dunia, aku hidup di dunia, kata beliau, aku meneliti daripada dunia. Faida ad-dunya darul hammun wa ghammun wa fitnatun wa bala wa ma siwa dalika falahdatun ta'udu, kata beliau. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan dalam makalahnya, adapun dunia setelah aku teliti, setelah aku cari tahu, kesimpulannya dunia itu adalah tempat, adalah rumah kesumpekan,
rumahnya masalah, rumahnya fitnah, rumahnya bala. Dan selain daripada 4 ini, kalau bukan sumpek di dunia, kalau enggak sumpek di dunia, kalau enggak susah di dunia, kalau ada fitnah di dunia, kalau sampean tidak merasa ada bala di dunia, kalau selain ini artinya apa? Kebahagiaan? Falahdatun, itu hanya sesaat. Ta'ud, setelah itu kembali lagi kepada ini. Contohnya seperti ini, adakah sehari sampean tidak merasa daripada kesumpekan? Adakah sehari sampean tidak melakukan daripada suatu problematika? Adakah satu hari dari sampean yang sampean tidak ada masalah di situ? Tidak mungkin. Setiap hari kita melakukan kehidupan dunia ini penuh dengan masalah. Masalah tidak sama. Hari ini sakit, besok lagi penyakit, besok lagi musibah lain, besok lagi permasalahan lain. Setiap hari permasalahan berbeda. Kenapa? Karena dunia. Kata beliau, darut ta'ab, tempatnya capek, tempatnya fitnah, tempatnya bala, tempatnya daripada kesumpekan. Kalau semisalkan ada dunia kenikmatan, maka kenikmatannya sesaat habis itu hilang. Contohnya pada nenek kamu. Ketika kita hidup di dunia, contoh, dunia itu sangatlah hina, dunia itu sangatlah singkat. Ketika kita ingin makan, contohnya seperti ini. Ketika kita ingin makan, bahan pokok untuk makanan orang Indonesia adalah apa, Bu? Nasi, Bu. Nasi itu terbuat dari beras. Beras ditanam dari tumbuhan yang namanya padi. Kita bayangkan bagaimana kita caranya makan dengan proses yang panjang. Untuk menghasilkan nasi, kita harus menanam dulu. Menanam padi, menyiramnya, merawatnya, memberikan pupuk, memberikan vitamin. Apakah sehari langsung tumbuh jadi beras? Tidak. 2 hari? Tidak. 1 minggu? Tidak. Berbulan-bulan untuk menumbuhkan yang namanya tanaman padi. Begitu sudah jadi padi, apakah langsung bisa dimakan? Tidak. Bagaimana dulu? Dipisahkan antara bijinya dengan tumbuhannya. Setelah itu apakah langsung bisa dimakan? Tidak. Dijemur dulu. Setelah dijemur apa yang terjadi? Dipisahkan dulu antara beras dengan kulitnya. Apakah langsung setelah itu bisa dimakan? Tidak, belum. Bagaimana caranya? Dicuci dulu. Setelah dicuci apakah bisa langsung dimakan? Tidak. Bagaimana? Dimasak dulu. Proses yang panjang dengan menanam, merawat, menjemur, mengupas. Setelah itu dicuci, dimasak, proses yang sangatlah panjang. Apakah langsung nasi bisa masuk? Sampai langsung bisa ada nasi? Tidak, tak masuk, montade cukup. Nah, bagaimana diantaranya cukup? Contoh, sampean mau lauk ayam. Contoh proses, contohnya proses. Dari telur, menetas menjadi ayam kecil. Diproses sampailah besar, baru disembelih, baru dikuliti, baru dimasak dengan proses yang panjang. Barulah ada nasi dan lauk. Kalau tidak mau ayam, contohnya ikan. Apakah ikan sesingkat itu? Tidak, kita harus mancing dulu. Kita harus mempersiapkan pancingannya. Kita harus mempersiapkan daripada umpannya. Begitu mendapat ikan langsung bisa kita makan? Belum. Kita masak dulu. Artinya apa? Proses untuk menjadi suatu hidangan ini sangatlah panjang. Ketika kita memakannya, ketika kita masukkan ke dalam mulut kita, apakah lama kenikmatannya? Tidak. Kenikmatan daripada makanan itu hanya berjalan sepanjang daripada kerongkongan kita. Paham? Masuk ke dalam colok, pangapura Bu. Masuk dalam colok, Pak. Kalau duk mau sampean nyaman. Bila sampun masuk ke dalam tabuk nyaman. Tak ada karena si beda apa sakit tabuk nah. Si makan luar. Tak ada kenikmatan hanya ketika makan. Paham? Di kerongkongan nyaman, si acen rasa acen, si manis, si sedak. Begitu masuk ke dalam perut nyaman. Tak ada rasanya. Proses yang panjang berbulan-bulan, menanam padi, membuat daripada lauknya, merawat daripada ayam, hanya kenikmatannya sebatas panjang kerongkongan. Setelah itu tidak ada kenikmatan. Itulah dunia, kata Imam Haddad. Tidaklah orang hidup dunia kecuali sumpah. Tidaklah orang hidup di dunia kecuali ecoko-co, cak-ocaan nih kaki, ecoko-co maksudnya di dunia. Paham? Dengan gemerlapnya, dengan tipu dayanya, dengan sengsarahnya, mau makan sengsara, mau minum sengsara. Biar apa kita tahu bahwasanya nikah kau lemus panjenengan, muntak masemak ke Allah, muntak mendekat kepada Nabi Muhammad, coco tentang dunia. Capek.
Sampean keluar pagi dari rumahnya mencari ma'ashi, mencari penghasilan, mencari nafkah kepada keluarganya, capek mangkat sebelum sopu jong aja mulai mari isa. Jong aja ke keluargana. Terus ada pertanyaan terus, beremah, apakah kita tidak perlu mencari dunia? Apakah kita tidak wajib untuk mencari nafkah? Mun tahu dunia ini tempatnya penipuan. Kalau kita sekarang sudah tahu bahwa dunia ini tentang tipuan semua, capek hidup di dunia, problematikanya banyak, kehidupannya rumit, apakah kita tidak boleh mencari uang? Wajib bagi sampean seorang laki-laki mencari nafkah kepada keluarganya. Terus beremah, mun abulung aja alako siang malam hanya buat kenikmatan makan, hanya panjangnya kenikmatan sepanjang kerongkongan. Terus bagaimana tentang kehidupan dunia? Kata Nabi Muhammad SAW, ketika Anda nyari keluar rumah, nyari penghasilan, sampean keluar rumah mencari penghasilan untuk menafkahi keluarganya sampean, kata Nabi Muhammad SAW, hunaka dzunubun la yaghfirullahu ta'ala illa bihammil ma'ashi. Pada sitong dosa, kata Nabi Muhammad, saya tak bisa Allah ampuni dosa tersebut kecuali dengan bingungnya nyari nafkah. Berhitung dosa, kata Nabi, ada suatu dosa, saya tak bisa diampunkan dosa ini, kecuali dengan apa? Dengan petengena, dengan stresnya nyari nafkah. Kama kala Nabi Muhammad SAW. Tentunya sampean seorang laki-laki ketika mencari nafkah, niatkan semua itu karena Allah dan Rasulnya. Maka semua pekerjaan Anda di dunia menjadi nilai pahala di sisi Nabi Muhammad dan menjadi pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu daripada dunia. Kau lihat andik kanca bu, pak. Kau lihat mentuk di sutong pondok pesantren. Kau lihat andik kanca. Nikah tentang dunia ki, ajaran tentang dunia. Insyaallah bahasa matur kelu nikah. Tentang dunia nikah, kau lihat andik kanca. Kancana kau lihat nikah anak DPR. Anak DPR daerah Jawa Barat. Benggona Bekasi. Anak DPR Jawa Barat. Acara tak kau lihat. Nak kanak nikah acara tak kau lihat. Habib, kau lihat nikah andik abah DPR. Abana kaula andik kanca DPR. DPR pusat. Apa kata beliau? Kancana abana kaula ni kabeb tersandung masalah, tersandung suatu kasus sehingga tidak bisa tidur siang malam. Kenapa? Karena masalah itu. Rumahnya beb 3 tingkat dan dia punya 5 rumah. Mobilnya beb Mercy dan banyak daripada mobilnya. Hartanya berlimpah. Andi usaha coffee shop, Andi usaha kafe, Andi usaha minimarket, hartanya bergelimpang, cuma dia sekarang di DPRD tersandung masalah. Apa yang terjadi? Pesena banyak, beb. Hartanya melimpah, binena banyak. Anak potona disekolahkan di luar negeri semua. Tapi Andi masalah, tersandung dengan satu kasus, apa yang terjadi? Tak bisa tedung siang malam. Sampai melekasor siar ke puluhan juta. Kebaik apa? Bisa tedung. Ika cerita nyata ki. Cerita nyata nih kak. Kau lihat cerita ki masukkan jana kau lihat nih kak. Orang Jawa Barat. Apa yang terjadi? Siang malam tak bisa tedung. Terus beremah. Melekasor sepuluhan juta pakun tak nyeti dari tan. Beremah. Beliau setiap mau tidur harus minum pil penidur. Harus minum daripada pil penenang. Montak ngontal pil penenang sebanyak 3 butir tak bisa tedung. Paham? Pesena banyak. Paham? Binena banyak. Ngerti? Paham bu? Pak? Pesena banyak, hartanya berlimpah, jabatan punya, rumah mewah, mobil beda, tapi tak bisa tedung siang malam, yatas sakasor 10 juta argana, pakun tak nyedoh. Kenapa? Padahal banyak dudunya, banyak pesena. Tapi alhamdulillah kalau musuh panjenengan, pese tak pada banyak ibu, Pak. Pese tak pada banyak, alhamdulillah. Mana nak foto alhamdulillah, kendaraan sabedena, tapi alhamdulillah kalau musuh panjenengan bisa tidur di atas kasur teka argena perak saya kete ibu tak usah kasur kadang nyedaya dena TV perak alamat teker tapi joil nggak kelopok lagi tapi joil man kadiman paham? Jadi walaupun sederhana kehidupan kita, dunia tidak punya, sampean tadi bengkau banyak. Sampian tadi mobil mewah, kendaraannya biasa. Sampian ngakannya perak tahu tempe sare-sare. Tapi alhamdulillah diberikan kenikmatan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tedung nyeda, tak parlo tedung nyata sakasur seharga puluhan juta, tak parlo sampian ngontal daripada pil untuk penidur, sampian bisa nyeda. Kadang ningku TV, kita sempat epate ampun sampian nyeda. TV nasi ningku sampian bener sampian ningku TV.
Alhamdulillah kenikmatan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, "Laisal gina bi kasratil ard." Benih orang soki sebanyak tanana. Artinya apa? Benih orang soki sebanyak hartana, banyak mobil, banyak pesena, banyak bengkona, banyak daripada propertinya. Tapi kata Nabi apa? Laisal gina man kasratil ard. Benih orang soki sebanyak hartanya, kata Nabi, banyak tanana. Fa innal gina ginan nafsi. Akan tapi sokirua, kata Nabi Muhammad, yang mendapatkan kekayaan hati. Bede sitong carita, ni karil. Kalau tahu orangnya. Andi PC banyak, Andi obeng banyak bu. Nika cerita asli boleh nika tentang dunia hi. Cerita asli boleh tentang dunia nika pangapura. Nika beda orang sitong bu, kibasa matu lagi saborana. Nika bu beda, nika ibu-ibu harus nika. Beda sitong cerita nika asli, kalau tahu orangnya soki bu. Andi bengko mewah. Mobil lebih dari sitong. Tabungan na nika ning ebang insyaallah mun soro mele bengkona sampean bisa dukale. Mun soro mele tanian sampean bisa kabeli tanian namo susreng orangnya insyaallah. Soki ongku bu. Orang nika kalau tahu orangnya soki andi harta banyak, andi investasi banyak, akan tapi suatu waktu kalau atamu iga bengkona. Kula ningku bagaimana dia makan. Nika hebat tentunya mun orang kikir dengan dunia ki. Entar ka bengkona namoy subhanallah kula epakane parantan apa kita dijamu dengan soki nih bu. Kalau pangapura hibada orang soki nih kalau atamoy pakaluar aing gelas aing moso aing poteh tade bernana tade rasana pakaluar aing poteh moso teote moso tawisi tapi pangapura karina si beuri yang orang soki bu. Banyak hartana. Keluar teote moso tempe moso tahu tapi karena beri. Ya nggak boleh. Atamoy sakalian dukale suatu bekto ngakan nengku ngakan na bermah. Subhanallah hartana banyak, mobil mewah, propertinya banyak, investasinya banyak, tabungannya banyak, tapi begitu makan pangapora ngakan cukup marongki moso tahu sakera. Subhanallah. Alakos yang malam tentang dunia, paham? Alakos yang malam mikir dunia, tak usah sodako ki, tak usah sodako kebiak benar tibik cerai. Bagaimana kah? Itu dunia menipu. Kerja siang malam mencari dunia luar biasa, kebiak benar tibik buat makan sendiri, cerai. Neka terjadi. Kenapa? Karena itu dunia tipu dayanya besar. Mengumpulkan harta banyak-banyak, dijadikan harta, dibelikan ini segala macam, disayangkan setelah satu saat. Sibuk mencari dunia, sibuk mencari harta, sampai lupa makan, sudah jatuh sakit, pesena sepak kompol, ke Baymajer dokter spesialis. Selesai. Oleh karena itu, dunia ini kita cari, silahkan kita dunia. Kata Dr. Habib Segaf Baharun belum menjelaskan kepada murid-muridnya termasuk Al-Fakir, silahkan cari dunia. Buat Anda bisa hidup di dunia. Tapi dunia, jadikan dunia itu hanyalah di tangan. Perak bisa neku, jangan taruh di hati. Begitu dunia itu pergi karena Allah, ikhlaskan. Begitu dunia itu pergi karena Rasulullah, ikhlaskan. Jangan taruh di dalam hati, taruh di tangan saja. Biar apa? Biar kita bisa melepas daripada dunia itu. Dan sampean ketika mendapatkan dunia dibagi ketiga. Paham bu? Mun sampean yang digaji, mun sampean yang di penghasilan, kalau bisa dibagi tiga. Yang pertama buat akhirat sampean. Bagian yang pertama buat akhirat sampean. Disumbangkan ke masjid, disodakohkan kepada orang-orang, membantu anak yatim. Yang kedua buat kehidupan sehari sampean. Makannya sampean, minumnya sampean, listriknya sampean, rumahnya sampean. Dan bagian ketiga kata beliau apa? Yang bagian ketiga ini nikmati dunia. Kalau mau panjenengan pun nyari dunia, nikmati dunia. Sampean ala kos yang malam sarong ngata agente 5 tahun. Sampean ala kos yang malam rukuna tak agente sampun 2 tahun. Ampun bodoh si pedo das rampon hubungan kapi. Maleh paham, nikmati dunia. Jadikan 3 bagian, yang buat akhirat, yang buat kita hidup di dunia, dan nikmati itu dunia kata beliau. Agar apa? Kita merasakan dunia dengan kita merasakan juga tentang apa itu yang namanya dunia. Apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita cari dunia itu kita juga merasakan. Paham? Di antaranya lagi, sudah bu, bukti sudah lagi. Di antaranya lagi ini kak terakhir. Odi itunya nih kak banyak. Paham? Odi itunya nih kak mau jelas lagi kalau tak mari nih kak pembahasannya kalau banyak daripada referensi.
waktunya cuma sempit. Di antaranya lagi kata beliau, orang odi itunya nikah, kata Habib Hasan Baharun, orang mun odi itunya nikah tak kira lopot dari terok perkara. Jadi nggak Pak? Tangan nikah. Orang odi itunya nikah tak kira lopot dari telok perkara. Yang pertama, orang odi itunya tak kira lopot dari dosa. Pabagusi sampean, paleburu sampean kata tanggena. Pabagusi amal ibadah sampean tak kira lopot dari dunia, dari dosa. Paham? Sampean tiap hari pasti akan melaksanakan dosa. Yang nomor 2, manusia tak kira lopot dari neka mon odi dunia. Yang nomor 2 apa? Sampean tak kira lopot dari yang namanya kematian. Pasogei sampean, pasogi sampean, pasehati sampean. Apapun sampean pasogei, mon namanya ajal pakun menyemput. Manusia manapun pasti terkena yang namanya maut. Paham? Yang pertama, manusia kalau hidup di dunia ini tidak mungkin luput dari 3 hal. Yang pertama tidak mungkin luput dari dosa. Yang kedua, manusia tidak akan luput daripada kematian. Rezeki dari nyayana sampean, dari mbana sampean, dari orang tua sampean, kibada seodi, siampun umur 100 tahun? Tak mungkin. Seandainya ada kehidupan yang kekal, maka yang paling pantas adalah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia siapapun dia, apapun daripada kesejahteraannya dia, apapun dia, siapapun dia, kapanpun itu, manusia tidak akan luput daripada kematian. Oleh karena itu, 3 hal ini. Kalau sampean di dunia tak kira luput dari dosa, tak kira luput dari kematian, si nomor 3 apa? Si nomor 3 insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Paham? Mun samang kita tadi bahan deh Ibu datang apa pertemuan yang akan datang ki. Si nomor situng siapa nomor situng apa? Si nomor situng adalah dosa, tak kira manusia, sampean tak kira luput dari dosa. Baik yang kecil naudzubillah yang besar. Yang nomor 2 apa? Kematian. Sampean tak kira luput dari kematian. Si nomor 3 insyaallah mon karatu yang jeung boleh sareng ciendang ulah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas si nomor 3 apa nikah. Artinya insyaallah paham, insyaallah kita apa sih sampai kaula manfaat kepada diri kaula subhanahu diri. Semoga lebih lagi bermanfaat kepada semuanya. Mohon maaf, mohon beda kesalahan karena sekali lagi kapasitas saya hanyalah seorang santri, benih ulama, benih kiai, benih ustad. Banyak kesalahan. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah, kami kumpul di sini hanya kami ingin mengharap daripada rahmatmu, maghfirahmu ya Allah. Kami duduk di sini ingin mengkaji daripada ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di sini merindukan merindukan daripada nabimu ya Allah. Kita kumpul di sini mengkaji daripada ilmu-ilmu nabimu. Oleh karena itu kami mohon kepada dirimu ya Allah, berikan pemahaman agama dan tuntun kami kepada jalan yang benar. Sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah hidup kami, anak kami, istri kami, keluarga kami, sehingga kita hidup di dunia dengan garis yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, haramkan kami keluar dari dunia ini kecuali kami bertemu dengan Nabi Muhammad terlebih dahulu. Kecuali kami Engkau ampuni dosa-dosa kami terlebih dahulu. Dan ya Allah, berikan salam dan salam ta'zim kepada kami, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi kedua orang tua kami, berikan kedudukan yang tinggi di sisimu, karena berkat beliau kami duduk di sini, kami berkumpul di sini. Ya Allah, berkat nabimu, berkat majelis seperti ini, Engkau sembuhkan orang yang sakit, yang memiliki hutang, Allah Engkau lunasi ya Allah. Berkat daripada masjid ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saka dinto si bisa kaula sampai yaki kurang lebih nyokna sapora, mohon beda kesalahan nyokna sapora dalam ate, karena sekali lagi status saya, kapasitas saya hanyalah seorang santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.